Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas mengisi kuesioner EDS PMP 2020 COVID-19 versi offline 2020. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya mendapatkan video pembelajaran ataupun tutorial yang terbaru dari channel ini. Oke, kita akan membahas bagaimana sih cara men-sharing berbanyak perangkat untuk mengerjakan EDS PMP 2020 versi COVID-19 ini. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorialnya baik menggunakan PC maupun handphone yang digunakan oleh Bapak Ibu. Jadi bisa disimak dengan baik. Oke, kita langsung saja untuk memulainya. Nah, untuk yang laptop yang ini saya menggunakan untuk laptop servernya ya. Sedangkan laptop yang sebelah sana saya menggunakan untuk client dan tab ini saya gunakan untuk client. Nah, jadi saya akan mencoba untuk laptop client sama tab client supaya bisa terkoneksi PMP EDS 2020 COVID-19 versi offline 2020. Oke, langsung saja kita berikan caranya. Nah, langsung saja kita menuju ke aplikasi untuk membuka aplikasi PMP ini dengan masukkan email dan password dari akun operator yang ada di Dapodik. Nah, kita tunggu proses untuk masuk ke aplikasi ini. Nah, di sini masih 0% ya karena saya baru menginstal EDS PMP COVID-19 ini, jadi belum saya mengisi kuesionernya. Namun akan saya contohkan untuk mengisi kuesioner yang bisa di-sharing di banyak laptop ataupun HP. Nah, kita cek aja dulu di pengaturan, kita pilih manajemen pengguna. Nah, di sini ada beberapa responden yang akan kita jadikan untuk mengisi kuesioner ini. Namun sebelumnya kita bisa mengklik garis 3 ini ya, yang ada di pojok sebelah kanan. Ini kita klik aja. Nah, nanti kita pilih menjadi kandidat responden. Nah, ini jangan lupa untuk diklik supaya respondennya bisa mengisi kuesioner yang yang ada di aplikasi PMP ini. Nah, jadi langsung saja saya cobakan satu ya. Saya menggunakan yang ini Solid Budiman. Nah, pilih kandidat respon. Nah, maka di sini tampilannya akan menjadi kandidat respon pengisi instrumen. Nah, jadi untuk manajemen pengguna sudah kita atur terlebih dahulu supaya bisa mengisinya. Nah, sekarang kita mencoba mengatur atau men-setting terlebih dahulu supaya bisa berbagi dengan beberapa komputer maupun Android untuk mengisi kuesionernya. Nah, kita Ctrl S ya, tekan Ctrl S untuk searching. Kita ketikkan Windows Firewall ya, atau Firewall. Nah, pilih yang ini Windows Defender Firewall ya, pilih yang ini, terus klik open aja. Nah, kita akan menghilangkan tanda centang hijau ini terlebih dahulu supaya bisa membagi dengan komputer yang lainnya. Nah, dengan cara mengklik yang ini, turn Windows Defender Firewall on or off ya. Jadi klik yang ini. Nah, maka yang di sini kita ganti dengan turn off Windows Defender Firewall not recommended ya. Jadi yang ini kita ganti, lalu kita klik OK kan. Nah, jika sudah, kita buka lagi Windows S. Kita ketikkan sharing. Nah, kita pilih yang manage advanced sharing setting ya.
Jadi kita klik yang ini. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada private, GUIS or public, dan all network. Jadi kita atur terlebih dahulu. Di sini kita turn off kan, ya, turn off kan juga. Nah, namun di sini kita juga turn off network discovery, turn off. Dan untuk yang all networks, ya, untuk yang ini all networks, yang ini kita biarkan saja menjadi turn on sharing so anyone with network access, ya. Nah, untuk yang ini kita turn off kan password protecting sharing. Nah, kalau sudah kita klik save change. Nah, jika sudah, kita matikan lagi yang ini. Nah, sudah bertanda silang merah. Oke, kita ketikkan atau kita buka CMD, ya, Windows R, ya, kita ketikkan CMD lalu kita klik OK. Nah, kita tuliskan di sini IP config tanpa spasi untuk melihat IPv4 address-nya. Nah, nanti untuk membagikan address ini, ya, kita gunakan yang ini, ya, yang IP4 address nih, 192.168.43.54. Nah, nanti baru kita bisa beralih ke klien untuk membuktikan apakah cara seperti ini bisa digunakan. Nah, jadi coba kita langsung ke komputer klien, ya, kita coba ke komputer klien. Jadi kita coba untuk masukkan alamat address-nya, ya, yang IP 4 address ini yang saya blok di sini, ya. Jadi kita coba ke komputer klien. Nah, kita ketikkan 192.168, nah, titik 43.54.1745. Nah, ini IP ini kita gunakan dengan menggunakan WiFi yang sama. Jadi harus menggunakan WiFi yang sama, tidak boleh berbeda. Karena jika berbeda maka EDS-nya tidak terbuka untuk komputer klien. Nah, perhatikan di sini saya menggunakan WiFi Redmi Note 7, ya. Namun di komputer klien juga saya gunakan WiFi yang sama, Redmi Note 7. Nah, ini supaya bisa terbaca dari komputer klien ke server, ya. Nah, setelah itu kita klik enter saja, kita tunggu prosesnya. Nah, maka akan menuju tampilan di halaman awal untuk PMP-nya. Nah, ini kita gunakan untuk mengisi kuesioner banyak laptop atau banyak handphone. Nah, kita kembali ke tampilan laptop klien, ya. Jadi kita kembalikan ke laptop klien. Nah, kita masukkan di sini email yang sama, ya. Kita gunakan email yang sama dengan email operator atau email Dapodik. Nanti kita akan menggunakan cara tukar pengguna saja supaya lebih mempermudah Bapak Ibu mengerjakannya dengan banyak komputer dalam satu ruangan. Oke, sudah masuk ke tampilan yang sama. Ya, di sini sudah masuk ke tampilan yang sama untuk aplikasi PMP-nya.
Nah, bisa dilihat ini komputer servernya yang kita gunakan yang ada dapodiknya, sedangkan yang ini komputer atau laptop klien yang tidak ada dapodiknya. Jadi kita gunakan bisa lebih dari satu buka aplikasi ini untuk mengisi kuesioner secara cepat. Nah, sama ya. Nah, ini sama. Oke, jadi nanti kita langsung juga membuka lewat Android. Apakah juga sama? Nah, caranya sama ya. Untuk membuka di Android, kita ke Android, kita buka di Google Chrome. Nah, kita ketikkan IP yang sama tadi, 192 192.108.4354.1745. Oke, kita klik enter atau masuk. Nah, maka tampilannya akan sama ya dengan yang ada di komputer server maupun di komputer kliennya. Nah, ini untuk yang lewat Android juga bisa. Nah, sama kita masukkan akun atau email operator. Nanti kita akan menggunakan tukar pengguna saja supaya lebih mempermudah, karena kalau cara ini lebih aman soalnya. Nah, oke, masuk untuk di Android ya. Untuk di Android masuk, untuk di PC juga ataupun komputer masuk. Nah, jadi cara ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan langsung di satu ruangan secara bersamaan supaya mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita. Nah, oke, ini tampilannya ya, ini untuk tampilan Android. Ini tampilan server, serta ini untuk tampilan PC ataupun komputer ataupun laptop kliennya. Nah, kita coba mengisi kuesioner di komputer klien ya. Kita coba isi. Kita kembali ke layar. Nah, kita menuju kuesioner di sini ya, atau kita pilih pengaturan, pilih tukar pengguna. Kita tukar pengguna terlebih dahulu, kita cari respondennya. Tadi Muhammad Solid nih. Muhammad Solid. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, klik lift saja. Nah, maka akan bertukar dengan identitas pengguna M Solid Budiman. Di sini masih 0%. Nah, langsung aja kita ke menu kuesioner, kita coba isi kuesioner. Nah, kita pilih yang A terlebih dahulu, lanjutkan. Nah, ini kita bisa isi terlebih dahulu. Gambaran penerimaan dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19, berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, misalnya ini saya isi asal-asal dulu ya, nanti baru bisa diubah lagi. Oke, kita coba 5 soal saja terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada perubahan ya. Kita klik simpan aja dulu. Nah, saya sarankan setiap mengisi kuesioner
10 soal ataupun 15 soal, itu klik simpan saja ya, supaya nanti tidak berat ketika ingin menyimpan kuesionernya. Nah, terus kita coba lihat, kita kembali ke beranda. Kita coba hitung. Yang mau mengisi ini misalnya saya dia saya banyak Nah, sudah. Jadi di sini kemajuannya dari 0,0% tadi berubah menjadi 1,2% karena tadi di 91 kuis kita ngisikan 5 kuis ya, maka terhitungnya 1,2%. Nah, coba kita lihat apakah hasilnya sama dengan yang ada di kompu atau di PC operator ya, laptop operator. Nah, kita coba beralih ke komputer operator. Coba kita refresh terlebih dahulu apakah sama. Dan kita coba refresh juga di Android kita. Nah, di sini kan masih 0, kita ya, lupa kita coba dulu tukar pengguna. Tukar pengguna kita cari tadi Msolid Budiman. Nah, kita klik live di sini. Nah, kita lihat ternyata hasilnya sama ya, ini di komputer atau di laptop operator, ini di laptop klien 1,2%. Oke, coba kita cek di Android apakah juga berubah. Kita pilih pengaturan, kita pilih tukar pengguna, kita cari nama guru tadi ya, Msolid Budiman. Nah, oke, kita oke kan. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ternyata hasilnya juga sama, berarti cara ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan instrumen atau kuesioner yang ada di PMP DS 2020 COVID-19 ya. Nah, ini bisa digunakan di banyak laptop. Oke. Nah, inilah cara agar men-sharing kuesioner PMP EDS versi 2020 COVID-19 ya, supaya kita lebih mempermudah dalam mengerjakannya. Nah,
Karena kalau menggunakan yang survei offline itu biasanya kadang terkirim, kadang juga tidak terkirim. Nah, maka untuk yang amannya kita bisa gunakan yang seperti ini, menggunakan tukar pengguna ya. Jadi kita bisa sharing walaupun di laptop atau di Android tidak terinstal Dapodik ya. Nah, jadi kita bisa gunakan cara yang tadi dengan mengatur terlebih dahulunya, masukkan IP config dulu ya. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hobi Belajar. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.